silakan. Ibu, makan ya, Dik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Dik. Ya, Ibu perkenalkan ya, nama saya Siti Nur Hikmah. Saya ahli gizi yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu, dengan ibu siapa dan adik siapa? Saya ibu dari anak Lukmanul Hakim. Ya. Adek namanya siapa, Dek? Lukman. Lukman. Ya. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah saya baik. Ya. Kalau boleh tahu, kedatangan Ibu ke sini ada apa ya, Bu ya? Begini, saya dirujuk sama dokter untuk konsultasi masalah gizi anak saya. Ya baik Ibu, tadi kan mau mengkonsultasikan masalah gizi ya Bu ya. Kembali lagi, konsultasi masalah gizi ini kita waktunya itu 15-30 menit ya Bu ya. Dan sifatnya rahasia, jadi hanya pegangan saya aja untuk bantu saya menyelesaikan masalah dari keluhan anak Lukman sendiri ya Bu ya. Proses ini meliputi pengkajian gizi, pengukuran antropometri anak Lukmanul, lalu ada pembacaan hasil laboratorium anak Lukmanul sendiri, lalu ada wawancara pola makan, dan riwayat keluhan adik sendiri ya adik ya. Apakah adik Lukmanul dan ibu bersedia? Ya, kami bersedia. Kita mulai saja ya Bu ya dan adik ya. Pertama kita timbang berat badan sama tinggi badannya dulu ya. Kita mengukur berat badan, bisa dilepas dulu aksesorisnya. Ya, nggak ada lagi kan? Nah, Tinggi badan sama berat badannya. Saya juga mau nanya Bu, terkait apa umurnya anak Lukmanul berapa tahun ya? 7 tahun 3 bulan. 7 tahun 3 bulan ya Bu ya. Selain itu ada keluhan lain nggak Dek? Selain kita lebih lanjut lagi. kalau belakangnya sakit, Iya, terus apa lagi? terus mual, muntah. Mual sama muntah ya Dek ya? Ya, sama demamnya naik turun. Oh, demamnya naik turun ya Bu ya. Oh ya Ibu, sebelum saya mau menghitung status gizinya dulu ya Bu ya, terlebih dahulu. Jadi Ibu lihat-lihat yang sudah disediakan aja dulu Bu ya. Oh ya, setelah ditimbang dan pengukuran tadi, ternyata adik Lukmanul sendiri ini termasuk gizi buruk Ibu. Saya ingin tahu dulu Bu, terkait kebiasaan makan dari anak Lukmanul sendiri Ibu. Sebelumnya Ibu sebutkan Ya, biasanya Adek makan apa? Makan apa Dek? nasi. Nasi berapa? Nasinya berapa Bu? 1 centong. 1 centong. Itu biasanya berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Iya. Satu hari 3 kali ya? Sehari 3 kali. Terus selain nasi apa lagi Bu? Telur, Nah, telur ayam, berapa banyak Bu? 2-3 butir. 2-3 butir itu biasanya per hari, per minggu, atau per bulan Bu? Per hari. Per hari. Hmm. 2-3 butir ya Bu ya. Terus selain itu apa lagi Bu? Ayam biasanya 3 kali seminggu. Ayam 3 kali seminggu ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Bakso ukuran berapa Bu? Bakso kecil. Oh, bakso kecil. Biasanya 5 buah lah ya sehari. 5 buah. Oke. Sehari ya Bu ya?
apa lagi? Sayur, Sayur itu sayur apa Bu? semua sayuran. Kalau boleh tahu, terus lainnya apa Bu? Sayur. Sayur itu berapa banyak biasanya si anak Lukmanul sendiri? Satu mangkuk ayam gitu, yang mangkuk ayam. Oh maksud Pas makan siang sih biasanya. Itu dalam sehari setiap hari? Iya. Oh, jadi sayur satu mangkok ayam Bu ya? Benar begitu? Selanjutnya apa lagi Bu? Buah, Buah sehari berapa kali? satu buah sih. Satu buah ya. Terus kalau satu buah itu jenisnya apa Bu buahnya? Biasanya tuh jeruk, anggur, apel, pisang. Itu dalam seminggu? Iya, setiap minggu. Setiap minggu berarti setiap minggu tuh maksudnya dalam seminggu itu berbeda ya jenisnya? Iya. Terus apa lagi Bu biasanya anak Lukmanul sendiri? Snacknya Jajan. Tadi apa Dek? Cikitaro Cikitaro sama sama Kotabi. Kotabi itu berapa banyak Dek? Kotabinya sehari sekali, Ya. Cikitaronya sehari sekali. Terus selanjutnya dia makan apa lagi Bu? minuman biasanya tuh susu. Susu apa itu Bu? Susu Frisian Flag Frisian Flag yang UHT. UHT. Iya. Ukuran berapa mili Bu? Ukuran 110 mili. 110 mili ya Bu ya. Selanjutnya ada lagi Bu? Sama jamu gendong buyung upik. Oh, jamu gendong dengan upi. Itu berapa banyak Bu? Ya, satu kali sehari sih, setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Setiap hari dia mengkonsumsi, dia makan dan minum itu ya Bu ya? Iya. Sehari-hari Ade aktivitasnya apa ya Dek yang Ade lakuin? Main sama sekolah. Main sama sekolah. Sebelumnya saya lihat dari data laboratoriumnya itu sendiri, ternyata nilai trombositnya rendah ya Bu ya. Terus juga HB-nya juga rendah. Terus pemeriksaan Widalnya juga dia positif gitu ya. Jadi mengarah kalau misalnya di dalam daerah itu terdeteksi adanya aktivitas bakteri Salmonella itu sendiri ya Bu ya. Terus selain itu dari hasil ronsennya anak Lukmanul sendiri ternyata anak Lukmanul juga ada ini ya Bu ya, bronkopneumonia DD tibikanum ya Bu ya. Terus berarti menandakan bahwa adanya infeksi ya Bu ya di paru-paru si anak Lukmanul sendiri. Terus juga sehingga bisa menyebabkan sesak nafas ya Bu ya dari hasil ronsen tersebut ya Bu ya. Kemudian ada kelenjar getah benihnya juga positif yang menandakan bahwa ada limfoma ya Bu ya, yang dikenal dengan kanker darah sendiri ya Bu ya. Bisa mengarah ke kanker darah ya. Untuk demamnya sendiri tadi karena adanya infeksi dari bakteri Salmonella itu sendiri, makanya anak Lukmanul ini bisa menyebabkan demam gitu. Dan ada penurunan di trombosit sendiri ya Bu ya. Itu menyebabkan bahwa anak Lukmanul ini terkena DHF atau dengue hemoragik. Kenapa menandakan dari gizi buruk sendiri? Malnutrisi. Jadi si anak Lukmanul ini termasuk malnutrisi. Jadi karena ada keluhan tadi mual dan muntah ya Bu ya, itu ditandai sama kurangnya hasil pengukuran dari status gizinya tadi ya Bu ya. Terus juga ada
sebelumnya. Karena adanya demam tifoid, berarti kemungkinan anak Lukmanul sendiri mengkonsumsi makanan yang tidak aman, Bu. Jadi makanan ini tidak bersih, maksudnya sudah tercemar dari bakteri salmonella itu sendiri ya, Bu ya. Gitu. Ibu dan adik setelah berbincang-bincang dilihat dari status gizi adik sendiri, ternyata itu termasuk gizi buruk, Ibu. Jadi ada banyak faktor ya, Bu ya, selain asupan yang kurang dan bisa karena penyakit infeksi lainnya ya, Bu ya, yang membuat berat badan menjadi turun gitu. Ya, jadi saya harus bagaimana ya Bu terkait anak saya ini? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pemberian diet untuk gizi buruk adik sendiri. Apa adik dan ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, jadi ini ada list ya, sebelumnya maaf dilihat dulu ya. Dulu ada dietnya, pemberian dietnya. Pemberian dietnya ini ada diet gizi buruk ya, Bu ya. Dan adik ya, ini ada diet dan gizi buruk ini sendiri adalah kurang gizi yang disebabkan karena kurangan asupan energi dan protein dan juga mikronutrien dalam jangka waktu yang lama ya, Bu ya, dan adik ya. Jadi menyebabkan berat badan kita menjadi turun karena asupannya itu kurang kayak gitu ya, asupan terutama asupan energi dan protein sendiri kayak gitu. Kemudian dampaknya ada dampaknya adik ya, dampaknya itu pertumbuhan badan dan perkembangan mental anak sampai dewasa itu jadi terhambat, Bu, mudah terkena penyakit infeksi seperti itu. Lalu ada diare lebih sering terjadi, kemudian bisa menyebabkan sampai kematian bila tidak dirawat secara intensif ya. Lalu kita jelasin juga sih, karena dari hasil laboratorium itu si adik positif widalnya demam, jadi terkena demam tifoid ya, Bu ya, dan demam hemorrhagic fever atau yang dikenal dengan DHL atau yang dikenal dengan DBD sendiri ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya DHL atau demam berdarah ini sendiri adalah penyakit infeksi yang disebabkan karena gigitan nyamuk ya, karena virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi ketika adik tidur itu bisa ditularkan melalui nyamuk ya, adik ya. Kemudian ada tanda dan gejala demam DHF-nya sendiri, yaitu suhunya tinggi 2-7 hari, kemudian suhunya itu 38-40 derajat Celcius, lalu ada bintik merah pada kulit ya, Bu ya. Terus ada rasa sakit pada otot dan persendian, kemudian anoreksia, lemah, mual, muntah, sakit perut seperti yang adik rasain, dan ada sakit kepala seperti sakit kepala dan bengkak itu sendiri ya, Bu ya, dan adik ya. Lalu di belakangnya bisa kita lihat ya. Ini kita lihat. Kemudian ada demam tifoid ya, adik ya. Demam tifoid ini atau yang dikenal dengan penyakit tifus, yang bisa dikenal dengan tifus ya, Bu ya. Itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri salmonella yang menyerang saluran pencernaan, makanya terjadi mual dan muntah, Ibu. Begitu. Tanda dan gejalanya itu ada demam, sakit kepala, diare, bisa juga konstipasi, menggigil, sakit otot, mual dan muntah. Jadi hampir ada kesamaan dari DHS sama tifus sendiri ya, Bu ya. Lalu kita ada syarat dietnya, Ibu. Dari pemberian diet gizi buruknya sendiri, syarat dietnya itu makanan diberikan secara bertahap dan bentuknya itu tergantung pasiennya, tergantung adiknya bisa melanggar atau tidak. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang lain, kita bisa kasih makanan yang lunak, tapi bisa kasih makanan yang besar ya, Bu ya. Lalu diberikan dalam porsi yang kecil tapi sering ya, Bu ya, karena ada mual dan muntah ya, Bu ya, kita nggak bisa paksain untuk kasih makanan yang banyak ya, Bu ya. Lalu ada energinya, Ibu. Energinya sendiri itu sebesar 1548 kilokalori. Kemudian proteinnya kita berikan itu sebesar 58,1 gram. Lemaknya 25% itu kebutuhan totalnya itu ada 43 gram. Lalu ada karbohidratnya 232 gram ya, Bu ya. Oke. Selain itu, Ibu, selain asupan yang harus seimbang,
dan pemberian diet yang saya jelaskan tadi, adik juga harus bisa nerapin pola hidup sehat ya Dik ya. Pola hidup sehat, kemudian keberhasilan diet ini juga didukung sama peran ibu sebagai orang tua dari anak ibu sendiri ya Bu ya. Apa ibu sudah mengerti dan adik mengerti? Iya, saya mengerti. Ya Dik, Bu, saya ada contoh menu juga ya di sini ya. Bisa dilihat contoh menunya. Makanan pagi ini ada soto ayam, isi ayam dan telur, kemudian ada kentang bawang goreng, toge dan daun bawang, kemudian ada tahu semur dan semangka buahnya ya. Lalu ada snack bolu pisang tuh kita tambah juga sama susu. Karena ada sepas susu Vision Fat HT ya, kita berikan susunya di sini untuk tambahan proteinnya sendiri ya Bu ya. Kemudian siangnya ada bubur, yaitu bola-bola saus tiram, tumis tempe dan daun bawang, kemudian bubur ayam, wortel, jus melon, kemudian ada snacknya brownies susu Vision Fat HT. Kita tambah juga di snack sorenya ya Bu ya. Lalu ada sorenya sendiri bubur lada ayam isi sayur, tahu asam manis, sup oyong labu, siam, buah pisang dan susu Vision Fat HT. Kita tambah juga di situ ya. Kemudian apakah adik siap dan ibu siap untuk membantu adik dalam merubah perilakunya, dalam untuk berperilaku hidup sehat dan menerapkan dietnya? Saya bersedia untuk prosesnya. Adik bersedia? Oke. Ya. Ya, sebelumnya tadi adik mengerti yang kakak sudah jelaskan? Ya, bisa dijelasin nggak untuk ibu dan adik sendiri? Bisa tolong dijelasin lagi, diulang dari yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi dampak dari gizi buruk itu keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein, juga mikronutrien dalam jangka waktu yang lama. Terus juga ada tanda-tanda gejala dari demam berdarah, itu suhunya juga tinggi 2-7 hari sekitar 38-40 derajat Celcius. Terus ada wujud merah pada kulit, rasa sakit pada otot dan persendian, ada anoreksia, lemas, mual, muntah, dan sakit perut, diare, sakit kepala. Lalu juga ada demam tifoid, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan karena bakteri Salmonella typhi yang menyerang saluran pencernaan. Tanda-tandanya itu ada demam, sakit kepala, diare, bisa juga konstipasi, menggigil, sakit otot, mual, dan muntah. Terus selanjutnya ada tadi kita melakukan syarat dietnya, itu ada makanan yang diberikan secara bertahap dalam bentuk cair, lunak, dan padat. Ada diberikan dalam porsi kecil tapi sering. Terus energi yang diberikan itu 1548 kilokalori, proteinnya 58,1 gram, lemaknya 43 gram, dan karbohidratnya 232 gram. Untuk menunya itu ada makan paginya bubur, soto ayam, isi ayam dan telur, kentang bawang goreng, toge dan daun bawang, tahu semur dan semangka. Snacknya itu ada bolu pisang dan susu UHT. Terus siangnya ada bubur, bola-bola saus tiram, tumis tempe dan daun bawang, bubur ayam wortel, bis melon. Snacknya itu ada brownies dan susu. Sorenya ada bubur, ada ayam isi sayur, tahu asam manis, sop oyong labu siam, buah pisang dan susu. Ada yang masih kurang jelas ibu, adik? Sudah mbak? Nggak ada. Oke, sudah tidak ada ya. Baik, kita akhiri konseling kita hari ini. Apakah ibu bersedia untuk datang lagi di konseling sesi berikutnya di minggu depan? Iya. Iya. Kalau sudah bersedia, boleh saya minta kontak ibu untuk mengingatkan kembali. Oke. Sudah ya Bu ya. Baik ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu lagi di sesi konseling berikutnya di minggu depan ya Bu ya. Terima kasih ya adik dan ibu.